Teman-teman mungkin belum mendengar ya. Saya juga baru dengar tahu bahwa ada penemuan sepatu hak tinggi High heels. itu ceritanya deh. Itu dari orang-orang Eropa yang berak di pinggir jalan di depan rumah. Bahkan, nih sejarah, ada satu pekerjaan di Eropa dulu yang namanya gong farmer, petani kotoran. Jadi tugas mereka itu tiap hari adalah bawa gerobak sama sekop, ngumpulin kotoran-kotoran orang depan pintu, karena orang Eropa dulu nya di situ nggak ada sanitasi, man. Jadi mereka awam mulus mah buka pintu, buang di depan pintu. Jadi gitu doang, airnya kotor, bau kotanya, sampai harus ada satu orang yang ditugaskan keliling bawa gerobak untuk ngumpulin kotoran-kotoran itu, baru nanti dibuang keluar kota. Apakah kalian terkejut bahwa sejarah sepatu high heels yang masih tren hingga sekarang ini awalnya untuk menghindari kotoran-kotoran manusia di jalanan Eropa tempo dulu? Bahkan ahli sejarah Islam membenarkan jika sejarah sepatu hak tinggi di Eropa berfungsi untuk menghindari kotoran manusia. Hal itu adalah gambaran betapa jorok dan terpuruknya bangsa Eropa di abad pertengahan, yaitu sekitar tahun 500 hingga 1500 Masehi. Kebudayaan jorok dan percaya tahayul itu menempel pada masyarakat Eropa hingga Ratu Elizabeth pertama pun sama joroknya, di mana dia mempunyai gigi yang hitam dan bau badan yang tak sedap karena jarang mandi. Mereka bertahayul jika mandi akan membuat tubuh mereka sakit. Abad ke-8 Eropa dimulai sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi. Melihat kesempatan runtuhnya Romawi, gereja mengambil alih dominasi pemerintahan, di mana raja Eropa saat itu pun tunduk pada setiap keputusan dewan gereja. Anehnya mereka melarang segala bentuk ilmu pengetahuan dan apapun yang tidak ada hubungannya dengan agama, sampai orang-orang pintar saat itu dikriminalisasi. Hal itu dilakukan demi kepentingan pribadi para dewan gereja. Karena itulah masyarakat Eropa saat itu begitu terbelakang sampai tidak tahu bagaimana caranya membuat sanitasi untuk buang air. Mungkin kebiasaan jorok itu yang jadi penyebab munculnya wabah yang disebut Black Death, di mana wabah ini menular ke seluruh Eropa hingga Cina dan Arab yang berdampak menewaskan jutaan orang. Sementara di jenjang waktu yang sama di belahan timur pemerintahan Islam sedang berada di puncak kejayaannya, kebetulan Abdurrahman Ad-Dakhil dari dinasti Umayyah mendirikan pusat pemerintahan Islam di Andalusia atau yang saat ini kita sebut Spanyol. Bukti itu bisa kita lihat dari peninggalan Masjid Cordoba di Spanyol. Kemajuan ilmu pengetahuan umat Islam saat itu membuat keturunan Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan tempat pendidikan bernama Universitas Cordoba, di mana pusat pendidikan ini seakan menjadi makanan lezat bagi bangsa Eropa untuk menuntut ilmu di sana. Bahkan seorang filsuf Inggris yaitu Adelard Daribat berkata bahwa, dari para ahli Arablah saya telah belajar suatu hal, yakni belajar yang dipimpin oleh akal bukan tali kekang gereja. Makanya tak heran bila belakangan ini diketahui bahwa para penemu algoritma astronomi hingga kedokteran dan beberapa penemuan lainnya adalah orang Muslim, karena dulu Islam sempat berada di titik kejayaan dalam ilmu pengetahuan. Jadi bila kita simpulkan orang Barat itu dulu pernah belajar kepada orang Muslim, namun kenapa saat ini umat Muslim yang ingin menjadi kebarat-baratan? Kembali ke Eropa, setelah 1000 tahun lamanya hidup dalam penindasan, lama-lama masyarakat Eropa sudah sangat muak dengan keadaan tersebut. Hingga di abad ke-15 terjadilah peristiwa Renaissance, di mana rakyat ingin agar pihak gereja tidak lagi ikut campur dalam kepemerintahan. Peristiwa ini membawa dampak yang sangat besar bahkan bagi dunia, karena setelahnya bangsa Eropa berangsur maju dalam berbagai bidang hingga sekarang. Lalu apa tanggapan kalian mengenai hal ini? Masihkah ada yang ingin tetap memakai sepatu bersejarah kelam tersebut?